Justru mengangkat melalui Menteri Agamanya Surya Dharma Ali seorang dirjen baru, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Anggito Abimanyu. Anggito menggantikan Slamet Rianto yang awalnya menduduki posisi tersebut. Pengangkatan Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Haji dan Umroh yang baru didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2012. Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini dipercaya oleh Kementerian Agama untuk mengatur segala hal dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Penunjukan Anggito sebagai Dirjen Haji dan Umroh adalah tepat. Dia adalah orang yang ahli dalam bidang keuangan untuk mengatur seluruh dana haji dari para jamaah. Uang setoran awal dari jamaah haji yang disetorkan kepada rekening Kementerian Agama itu besar sekali, kurang lebih 40 triliun kurang lebih. Saya nggak tahu persisnya berapa, karena setiap hari bertambah. Setiap ada yang daftar, ya tambah lagi. Di samping juga bunga harian, manfaat harian, jadi bertambah. Oleh karenanya ada pejabat yang memiliki kemampuan untuk memanage keuangan dengan baik. Surya Dharma Ali juga mengingatkan kepada Anggito bahwa dia harus mampu mengelola uang setoran awal para jamaah haji dengan baik karena jumlahnya sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Anggito Abimanyu adalah seorang figur yang sangat kompeten di dunia keuangan dan perbankan. Anggito Abimanyu sempat menjabat beberapa jabatan strategis sebelum sempat juga direkomendasikan sebagai Wakil Menteri Keuangan walaupun akhirnya tidak jadi menduduki jabatan tersebut. Berikut profil Anggito Abimanyu. Anggito Abimanyu adalah seorang ahli ekonomi yang sudah pernah menduduki beberapa jabatan penting di Kementerian Keuangan. Pria kelahiran tahun 1963 ini pernah menjabat sebagai Kepala Analisa Fiskal pada tahun 2003 hingga 2004 dan menjadi staf ahli Menteri Keuangan. Setelah itu, dia menjabat sebagai Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional (BAPEKI) pada 2004 hingga 2006. Nama Anggito semakin bersinar ketika dia menjadi Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan tahun 2006 hingga 2010. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, tak salah jika dia sempat diajukan sebagai calon Wakil Menteri Keuangan. Namun, keputusan itu batal dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Ani Ratnawati pada Mei 2010 sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru. Anggito kemudian mundur dari jabatannya dan keluar dari Departemen Keuangan pada 20 Mei 2010. Dia kembali mengajar di UGM. Anggito yang memperoleh gelar doktor dari University of Pennsylvania, Philadelphia ini juga menjabat sebagai Direktur Penelitian dan Pelatihan Ekonomi Bisnis P2EB Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Kini, Anggito harus kembali ke dalam birokrasi dan mendapat tantangan baru mengurus penyelenggaraan haji dan umroh bagi para jemaah Indonesia. Bukan tugas mudah bagi Anggito, karena selama ini banyak kritik terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, secara mengejutkan, akhirnya Menteri Agama Surya Dharma Ali mengangkat Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari luar. Dan ia adalah Anggito Abimanyu. Mengapa harus Anggito? Apakah ini dalam rangka bersih-bersih Kementerian Agama? Sudah ada Pak Anggito Abimanyu. Selamat siang Pak Anggito. Apa kabar? Selamat menduduki jabatan yang baru. Pak Anggito, publik terkejut begitu. Pertama karena penunjukan Pak sebagai Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, dan yang kedua adalah mengapa Bapak menerima amanah ini? Saya terus terang juga terkejut ya. Saya tidak menyangka kenapa saya yang dipilih oleh Presiden. Yang meminta langsung Menteri? Pak Menteri Agama, Pak Surya Dharma Ali, bulan Februari yang lalu. Oh, jadi cukup lama ya? Cukup lama, dan beliau secara tulus ya meminta saya dan berkali-kali menghubungi saya dan mengundang saya ke kantor ini untuk menceritakan betapa dia membutuhkan seorang ekonom katanya. Kan sempat waktu itu berjanji ketika akhir memutuskan untuk menolak dalam tanda kutip ya jabatan Wakil Menteri Keuangan, sempat berjanji untuk tidak kembali ke pusat. Tapi akhirnya apa bisa saya katakan janji itu diingkari? Saya tidak tahu ya. Saya proses ini begitu cepat dan memakan perasaan saya sebetulnya. Saya berpikir berpuluh-puluh kali dengan keluarga saya apakah saya menerima tawaran ini dan atau amanah inilah saya sebetulnya.
Tapi pada suatu saat saya merasa bahwa saya tidak boleh egois gitu ya. Apalagi jabatan ini jabatan yang sangat strategis. Dari sisi ibadah, peningkatan atau pintu untuk meningkatkan ibadah saya sendiri, ya. Tapi juga mendarmabaktikan kemampuan saya untuk bisa mengelola penyelenggaraan haji dengan lebih baik. Oke, tapi ini bukan sama sekali batu loncatan Anggito Abimanyu untuk menuju kursi Menteri Keuangan 2014 begitu misalnya. Alhamdulillah saya nggak pernah berpikir seperti itu. Ya. Dan saya juga tidak meminta jabatan ini karena saya sendiri juga kaget ya. Meskipun Pak Menteri sudah meminta saya untuk sebelumnya ya, meminta saya untuk membantu memikirkan pengelolaan keuangan dan haji ini. Dan saya sudah punya konsep waktu itu dan saya paparkan pada awal bulan Februari 2012. Tapi saya tidak menyangka akhirnya saya yang diminta. Karena saya tahu saya jadi konsultan aja untuk membantu pengelolaan keuangan supaya lebih baik dan memberikan hasil yang maksimum bagi jamaah. Gitu. Dan saya sudah punya konsep waktu itu untuk memanfaatkan dana setoran awal supaya itu bisa dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk pelayanan. Oke, nanti kita bicara soal strategi. Walaupun bukan menteri, walaupun bukan wakil menteri, pasti Anda punya strategi untuk membenahi kedirjenan Anda ya Pak ya. Kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Metro Siang.